Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Mobil berhenti tepat di depan rumah sakit. Revan segera keluar dari mobil dan berlari memasuki rumah sakit dengan berteriak keras memanggil dokter. "Dokter, dokter!" teriak Revan dengan raut khawatir dan kening yang dipenuhi keringat. Revan segera menidurkan Hana di atas brangkar yang baru saja didorong mendekat ke arahnya. Dan dengan cepat membantu para perawat itu mendorong brangkar tersebut ke ruang UGD. Revan terus berlari mendorong brangkar Hana bersama satu perawat wanita dan satu perawat pria. Ia sesekali menatap wajah pucat pasi istrinya yang menahan rasa sakit. Melihat hal itu, membuat hati Revan ngilu. Revan melepaskan tangannya yang mendorong brangkar, melihat pintu ruang UGD yang perlahan-lahan tertutup rapat. Tubuh Revan lemas seketika. Kakinya seolah tak dapat menahan bobot tubuhnya. Revan terduduk seketika di depan pintu ruang UGD. Perasaannya tak dapat tenang sedetik pun. Rendra berlari mendekat ke arah Revan, lalu mengusap pelan punggung menantunya itu, menatap pintu ruang UGD dengan perasaan tak menentu. Sementara itu, Gilang melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi ke arah rumah sakit yang terdekat dengan rumah keluarga Disap. Ia yakin jika Hana pasti ada di sana saat ini. Tanpa pikir panjang, Gilang melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, mengabaikan umpatan dan makian pengemudi lain yang kesal karena ulahnya. Saat tiba tepat di depan rumah sakit, Gilang mengerem mobilnya dan dengan cepat keluar dari mobil berlari memasuki rumah sakit untuk mencari keberadaan Hana. Gilang terus berlari menyusuri lobi rumah sakit, bertanya dengan terburu-buru pada suster yang berlalu lalang. Gilang melewati para perawat yang mengerjakan tugasnya dengan terburu-buru, mendekat ke arah ruang UGD tempat Hana berada. Gilang menghentikan larinya saat hampir tiba di depan ruang UGD, menatap Revan yang duduk di kursi tunggu dengan raut wajah cemas dan takut. Mata Gilang membulat sempurna saat melihat sesuatu yang melekat di baju Revan. Sesuatu yang membuat tangannya gemetar sambil terkepal. Siapa? Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani membuat Hana celaka? Siapa orangnya? Batin Gilang bertanya-tanya dengan rahang yang mengeras dan buku-buku tangan yang memutih. Tiba-tiba wanita parubaya berlari melewatinya, mendekat ke arah Revan dan Rendra, bertanya tanpa henti pada dua pria itu tentang keadaan Hana. Siapa lagi jika bukan Cantika? Cantika mulai menangis di hadapan suami dan menantunya itu, sedang Gilang menoleh ke belakang perlahan dan menatap tajam wanita yang berjalan santai di sana. Bangsat, geram Gilang lirih. Menatap Kinara yang hanya memasang raut wajah biasa. Aku tidak akan memaafkanmu atas apa yang terjadi pada Hana, batin Gilang, menatap penuh kebencian pada Kinara. Tatapan mata Kinara dan Gilang bertemu. Kinara terdiam melihat tatapan tajam dan menusuk yang diberikan Gilang, lalu perlahan-lahan menyunggingkan senyum kecil di bibirnya. Brengsek, lirih Gilang semakin gemetar menahan emosinya. Tidak lama kemudian, kedua orang tua Gilang tiba dan langsung menghampiri Revan yang duduk di kursi tunggu di depan ruang UGD. Mita mendudukkan diri di samping Revan, lalu memeluk keponakannya itu dari samping. Percayalah, dia akan baik-baik saja, ucap Mita lirih tepat di telinga Revan. Adi menghembuskan nafas pelan melihat kondisi Revan sekarang, lalu menoleh ke arah Gilang yang bersandar pada dinding dan menatap tajam ke arah wanita yang berdiri tidak jauh darinya. 1 jam kemudian, dokter wanita keluar dari ruang UGD sembari melepaskan masker yang ia kenakan untuk menutupi mulut dan hidungnya. Revan seketika bangkit dari duduknya, menghampiri dokter itu dan bertanya tanpa henti. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Dia baik-baik saja kan? Dan juga janin di dalam perutnya baik-baik saja kan, dok? Tanya Revan tanpa henti. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menghembuskan nafas membuat Revan dan semua orang yang ada di hadapan dokter itu menjadi tegang. Keadaan Nyonya sudah mulai membaik, dan untungnya dia dibawa cepat ke rumah sakit. Jika tidak, maka nyawanya dalam bahaya, ucap dokter itu membuat semua orang di hadapannya menghembuskan nafas lega. Dan soal janinnya,
Sang dokter menggantung ucapannya, melihat raut wajah Revan yang mendadak pucat pasi. Alhamdulillah selamat, ucap sang dokter dengan senyum di wajahnya. Revan menangis haru mendengar hal itu, berbeda dengan ekspresi wajah Kinara yang berubah masam, lalu menoleh ke arah lain dengan berdecih. Terlambat semenit saja ditangani, maka kami tidak bisa melakukan apapun selain mengeluarkannya. Tapi alhamdulillah, Anda membawa nyonya lebih cepat, dan janin di dalam perutnya bisa diselamatkan. Puji syukur pada Yang Maha Kuasa. Sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membiarkan seorang ibu menangis karena kehilangan bayinya, ucap dokter itu dengan tersenyum pada semua orang yang ada di hadapannya. Nyonya akan dipindahkan ke ruang rawat. Anda bisa menemani beliau di sana. Tapi saya harap agar tetap tenang. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak, ucap dokter itu berpamitan pada Revan dan semua orang di hadapannya. Terima kasih dokter, ucap Revan yang mendapat anggukan kepala dan senyum kecil dari sang dokter. Gilang menoleh ke arah Kinara, menatap tajam wanita itu. Kinara Dewita, balasan perbuatanmu akan kau terima siang nanti, batin Gilang dengan penuh amarah dan mulai menyusun rencana di kepalanya. Revan berjalan mendekat ke arah berangkar Hana, lalu mendudukkan diri pada kursi di samping berangkar istrinya itu. Revan meraih tangan Hana yang bebas dari selang infus, lalu menggenggamnya erat dan menciumnya. Mita menepuk pelan pundak Revan, membuat pria itu menoleh padanya. Pulanglah lebih dulu, ganti pakaianmu, biarkan kami yang menjaga Hana, ucap Mita, meminta Revan untuk mengganti pakaiannya yang penuh dengan darah. Revan menggelengkan kepalanya cepat, tanda jika ia tidak ingin pergi meninggalkan istrinya. Aku akan tetap di sini. Aku akan menelpon Ren untuk membawa baju ganti. Jadi tante tenang saja, ucap Revan. Ia ingin tetap berada di samping Hana, hingga istrinya itu sadar dari pengaruh obat bius. Mita mengangguk mengerti, lalu berbalik mendekati suaminya yang menunggunya di sofa di dalam ruang rawat itu. Nyonya Cantika, saya dan suami saya pamit pulang dulu, mengganti baju sekaligus memberitahukan hal ini pada Eyang nanti, pamit Mita saat sang suami bangkit dari duduknya. Cantika dan Rendra mengangguk. Mita pun berjalan mendekat ke arah Gilang yang memilih berdiri di luar ruangan Hana. Gilang, kita pulang dulu sayang, ganti pakaian baru kesini lagi, ajak Mita. Namun Gilang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku akan tetap di sini, Mah, Pak, ucap Gilang dengan terus menatap ke dalam ruangan Hana. Mita dan Adi menghembuskan nafas pelan, lalu berbalik meninggalkan Gilang untuk pulang dan memberitahu kabar ini pada Eyang saat pagi nanti. Sementara itu, Kinara bangkit dari duduknya, membuat Rendra dan Cantika menatapnya. Aku pulang dulu, Mah. Aku akan kembali ke sini siang nanti, ucap Kinara lalu melangkah ke pintu keluar. Enggan untuk berpamitan pada sang ayah yang terus menatapnya dengan tatapan intimidasi. Cih, kenapa nggak mati aja sih? Batin Kinara yang kesal dan mematung saat berada di ambang pintu keluar ruang rawat Hana, menatap Gilang yang menatapnya dengan tajam. Kinara membuang muka, lalu berjalan cepat keluar dari rumah sakit untuk pulang ke rumah. Beristirahat sebelum melakukan rencana lain. Tidurlah hari ini di tempat tidurmu itu, karena hari esok mungkin kau tidak akan melihat tempat tidurmu itu, batin Gilang, lalu masuk ke dalam ruangan Hana. Dari tadi ia di luar ruangan Hana hanya untuk menunggu Kinara untuk keluar, karena jika berada di dalam ruangan yang sama dengan Kinara, membuat Gilang emosi tingkat tinggi.